Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Tarik nafas dulu ya. Nah, seperti yang sebelumnya, bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak ya. Zodiak apakah itu? Aduh, tunggu dulu, matanya gatal. Zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, gimana? Kamu sudah ready di sini? Kamu sudah siap di sini, Aquarius? Nah, apakah yang akan menjadi tema readingan kita pada kesempatan kali ini? Yaitu kejutan untuk kamu. Kira-kira kejutan untuk kamu nanti ini seperti apa? Ya, bisa kita lihat nanti hasilnya di tebaran kartu kita pada kesempatan kali ini, ya. Dan sebelum saya memulai, saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, kemudian bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak maksudnya. Kalau tidak cocok berarti energi kamu tidak ada di dalam sini, ya, dan mungkin lagi ada di situ, atau di situ, atau di sana, sana, ya. Dan sebelum saya mulai, jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari saya, dari The Star Tarot. Oke, gimana, kita mulai saja ya. Oke, yang pertama, wow, ada Eight of Wands. Aquarius, Emperor, mantap. Wow, Hierophant, great. Ada Temperance, ada apa? Ada Knight of Cups. Oke. Apalagi? Ya. Ada Page of Cups. 10 of Cups. Wow, Magician. Wow. Knight of Pentacles, dan juga ada Ace of Pentacles. Oke. Kita simpan, kita letakkan di sini, kita tarik, kita putar, dan kita mencari apakah kira-kira untuk zodiak Aquarius kejutan untuk kamu. Ini bisa jadi karir, bisa jadi keuangan, bisa jadi kesehatan, sampai asmara kamu, ya. Saya melihat secara umum di sini, secara umum dulu. Kita semua akan melakukan berbagai cara agar segala sesuatunya itu berjalan ke depan, berjalan maju ke depan. Dan kita pun, apapun yang kita lakukan ini, kita akan menyaksikan yang namanya perubahan signifikan, baik itu yang akan positif ataupun yang negatif di dalam aliran waktu yang akan berjalan ke depan. Jadi saya harapkan tinggalkan semua hal-hal yang kurang baik di belakang, jadikan sebagai pengalaman untuk menuju ke bulan-bulan sebelumnya sampai akhir tahun ini. Oke. Nah, saya harapkan ini bisa membawa perubahan positif buat kamu, membawa getaran yang baik buat kamu, dan kebahagiaan bagi siapapun yang berada di lingkungan sekitar kamu. Oke. Nah, di sini kedepannya kamu akan mengetahui tentang bagaimana cara mengelola masa depan kamu secara mendetail. Kamu akan tahu tentang itu. Kamu akan bisa merancang strategi untuk bisa meningkatkan kehidupan dan prospek perkembangan dari diri kamu sendiri. Jadi, pada intinya kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hidupmu. Oke? Aduh, gatel nih, gatel. Apa lagi di sini? Aquarius, kalau secara kehidupan kamu ya, ini akan lebih banyak kemungkinan memberi kamu pengalaman lebih banyak daripada biasanya. Akan banyak hal-hal baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Banyak dari perencanaan yang akan kamu lakukan, yang mungkin sebelum-sebelumnya itu tidak sesuai dengan kegiatan yang kamu jadwalkan, ini kedepannya akan mulai kelihatan satu persatu dan meninggalkan yang namanya kekecewaan yang pernah terjadi di bulan-bulan sebelumnya.
Nah, ini mungkin adalah merupakan peristiwa atau pengalaman yang bisa secara emosional akan melelahkan buat kamu, tetapi bisa berakibat atau berdampak positif bagi kehidupan kamu. Oke? Kamu pun di sini akan melihat perkembangan dalam hidup dan senang dengan kemajuan yang akan kamu nikmati nanti ke depannya. Nah, kalau misalnya saya melihat dari sisi keuangan untuk Aquarius, Aquarius memang seperti itu ya. Kamu akan melihat namanya peningkatan pengeluaran yang membuat kamu agak sedikit pusing nanti ke depan. Hati-hati dengan pengeluaran yang akan kamu lakukan ke depan. Ada saat-saat di mana pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan yang akan kamu dapatkan. Jadi pintar-pintar kamu mengelola yang namanya keuangan untuk kamu. Nah, tetapi di luar daripada itu, kamu akan melihat bahwa kenaikan daripada keuangan kamu itu akan stabil di akhir-akhir atau mungkin sekitar bulan Oktober, November, Desember itu akan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini akan sangat menjanjikan buat kamu untuk melakukan atau segera melakukan yang namanya, kalau saya segera melakukan yang namanya berinvestasi. Berinvestasi entah di dalam bidang apapun itu bisa kamu lakukan agar supaya peningkatan keuangan kamu di sini semakin jauh lebih meningkat lagi. Karena ya dilihat dari tadi bahwa akan ada banyak pengeluaran yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi kalau kamu tidak pandai-pandai memanfaatkan atau tidak pandai-pandai namanya berinvestasi atau menanamkan modal ataupun berusaha di sisi-sisi yang lain, kamu tidak akan bisa menutupi kekurangan daripada pengeluaran yang sudah kamu keluarkan. Oke. Nah, oke, buat Aquarius nih. Saya ingin bertanya buat Aquarius. Silahkan kamu tulis di kolom komentar ya, silahkan kamu tulis di kolom komentar. Asmara menurut kamu itu artinya apa? Maknanya apa? Asmara menurut kamu itu maknanya apa sih buat kamu? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat yang jawabannya menurut saya itu paling cocok, paling benar, menurut saya akan menghubungi kalian untuk melakukan yang namanya private reading. Jadi yang sudah komen dan menurut jawabannya menurut saya itu benar, cocok buat saya akan menghubungi kamu lewat DM atau WhatsApp nanti supaya kita bisa melakukan namanya private reading. Kamu bisa bertanya apapun, tetapi ingat, ini khusus yang sudah subscribe. Kalau tidak subscribe, maaf, walaupun mungkin jawabannya benar, tidak akan saya hubungi. Jadi ingat, yang sudah subscribe saja ya. Nah, apa arti asmara menurut kamu, Aquarius? Karena Aquarius itu paling melankolis kalau soal-soal yang namanya asmara. Oke, kita kembali ke Aquarius ya. Kalau dari sisi asmara sendiri, ini membawa beberapa kejutan menarik buat kamu. Ada kejutan menarik di sini. Sejak pertengahan bulan depan akan ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan beberapa orang-orang penting dalam kehidupan pribadi. Hubungan emosional dengan orang-orang baru ini akan menimbulkan yang namanya cinta, bisa menimbulkan yang namanya romansa, bisa menimbulkan yang namanya hubungan ya. Jadi kamu akan bertemu dengan beberapa orang penting dalam kehidupan pribadi ini sekitar sampai akhir tahun ini. Ada kemungkinan bisa bulan depan, bisa 2 bulan depan sampai akhir tahun. Karena dan mungkin akan segera terhubung ke hubungan yang romantis dengan orang yang spesial. Nah, lambat laun kamu akan memutuskan untuk menetap dalam hubungan yang lebih resmi lagi, entah berpacaran kah, entah bertunangan kah, bahkan sampai bisa menuju ke arah pernikahan yang permanen. Permanen. Jadi
Saya pun melihat di sini kamu lebih cenderung menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang-orang atau pasangan, atau bersama dengan pasangan yang kamu miliki. Kamu dikenal orang yang berkomitmen dalam hubungan yang romantis. Jadi hal-hal kedepannya kalau hubungan asmara untuk kamu itu, saya rasa kedepannya akan baik-baik saja, bagus-bagus saja, indah-indah saja semuanya. Wow, Aquarius, amazing, very amazing. Nah, kalau kamu yang baru mau mengungkapkan cinta atau perhatiannya pada pasangan, ini akan memberikan rasa percaya diri kepada pasangan kamu dan makin meningkatkan yang namanya ikatan cinta atas keduanya. Oke, kalau dari sisi kesehatan, kamu harus lebih berhati-hati dalam hal kebugaran atau aktivitas rutin yang sering kamu lakukan. Buat kamu yang lebih dominan makan, memang harus diet dan mengurangi yang namanya porsi makan. Disiplin ini bisa sedikit terganggu karena nafsu makan yang semakin meningkat, ya, karena ada peningkatan nafsu makan di sini. Jadi harus hati-hati, sedikit harus bisa dikontrol. Harus berhati-hati dengan yang namanya asupan makanan mulai sekarang. Coba berolahraga yang teratur, ini akan dapat membantu kamu tetap lebih bugar, ya. Nah, kalau dari segi keuangan sendiri, sampai akhir tahun saya lihat di sini akan meningkat secara finansial, ya. Kemungkinan akan sangat menguntungkan buat kamu, dan sampai akhir tahun kamu cenderung melihat peningkatan pendapatan. Karena ya, cobalah kembali selalu bekerja keras, selalu berdedikasi dengan usaha yang sedang kamu lakukan atau bisnis yang sedang kamu lakukan. Coba dievaluasi untuk peningkatan karirmu dan yang lain-lain. Harus menikmati dan juga harus mencapai hasil yang positif dalam kehidupan kamu. Oke, nah saya rasa untuk Aquarius cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan acuan buat kamu bisa berhasil ke depannya. Oke, cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan hari ini, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.